Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, kita sekarang masih di pembahasan alamatun nasbi, yaitu tanda nasab. Sedikit kita mengulang, alhamdulillah kita alamatul rafi sudah kita bahas. Tanda rafa ada 4, ada dhammah, wawu, alif dan nun. Semua kata itu rafanya sudah kita bahas satu per satu. Nah, lanjut kita masukkan nasab, bukan jar, bukan jazm. Karena kalau rafa ini termasuk i'rab yang paling tinggi. Sebagaimana namanya, rafa itu kan tinggi. Jadi setiap kalimat pasti ada i'rab yang itu rafa. Ya, kalau jumlah ismnya ada mubtada khabar rafa. Jadi itu paling tinggi. Nah, yang kedua adalah alamatun nasbi. Ini juga sama. Ini yang ketinggi setelah rafa, ya. Alamatun nasab. Baik, ada 5, ada al-fathatu, ada al-alifu, ada al-kasratu, ada al-ya'u, dan hadfun nun ada 5. Sebagaimana di tanda rafa ada 2, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Kalau di rafa tanda asliyahnya dhammah, kalau di nasab tanda asliyahnya adalah fathah. Nah, penggantinya ini sisanya al-alif, al-kasrah, al-ya, dan hadfun nun. Kemarin kita sudah bahas kapan fathah menjadi tanda bagi nasab. Ada 3 macam jenis kata yang kalau dia rafa maka tandanya adalah fathah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah fi'il mudhari yang ujungnya tidak nempel apapun dan dia masuk amil nasab. Fathah di sini bisa fathahnya zahirah, bisa fathahnya muqaddarah, ya. Kemarin kita sudah bahas al-isim mufrad bagaimana contoh kalimatnya. Bisa isimnya bisa nasab fathahnya zahirah, ada juga muqaddarah. Kalau muqaddarah karena ta'adzur ataupun harakatul munasabah. Begitupun jamak taksir hampir sama dengan isim mufrad ya. Ya, isim mufrad dengan jamak taksir itu mirip sama ya hukumnya. Begitu juga fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun dan kemasukan amil nasab ya. Mana juga sudah kita bahas bagaimana contoh-contoh kalimatnya dan bagaimana cara mengi'rabkan kalimatnya. Kemarin ini sudah kita bahas. Insyaallah kita akan masuk kepada tanda yang kedua adalah tanda alif. Alamat nasab yang kedua adalah alif. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum dimasuk. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk tanda rafa tanda nasab yang kedua. Di sini cuma satu kata aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Baik. Wa ammal alifu fatakunu 'alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Adapun alif, ini yang kedua, menjadi tanda bagi nasab pada isim yang 5. Kemarin di tanda rafa sudah kita bahas, yang 5 itu apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya. Di sini diberikan contoh nahwu ra'aitu abaka wa akhaka. Saya melihat ayahmu dan saudaramu. Di sini yang termasuk isim yang 5 adalah yang kata aba dan akha. Dua-duanya mansub karena maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah alif. Ya, gitu. Ini contohnya. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupai itu. Contoh kalimat seperti itu. Baik. Jadi isim yang 5 kalau nasab pakai alif sebagai pengganti dari fathah. Contoh misalkan di sini ada 3 contoh kalimat, misalkan ada kata inna abaka mahirun. Sesungguhnya ayahmu itu mahir. Ya. Sesungguhnya ayahmu itu mahir. Mahir itu mahir ya, bahasa Indonesia mahir, pintar. Misalkan mahirun bil lughatil arabiyyah, mahir dalam bahasa Arab. Nah, di sini fokus kita adalah kalimat aba, kata aba. Nah, kalau kita i'rabkan, aba di sini adalah ismu inna. Dia isim inna ya, inna aba. Dan dia mansub. Karena isim inna termasuk isim yang harus dibaca mansub. Jadi ismu inna mansubun. Wa alamatu nasbihi al-alif. Dan tanda nasabnya adalah alif. Niyabatan 'anil dhammati niyabatan dhammati. Ini niyabatan 'anil fathati ini, maaf. Dhammati ismi ini.
Ini niyabatan anil domati anil fathati ya, yang sudah punya bukunya bisa dicoret itu. Jadi sebagai pengganti dari fathah, karena fathah kan tanda asli ya. Kenapa bisa dengan alif bukan fathah? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia bagian dari isim yang 5, termasuk isim yang 5. Ya. Gitu cara mengirabkannya dan cara mengirabkannya ya. Jadi isim inna mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niyabatan 'anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan ra'aitu akhaka dhahikan. Artinya apa ini? Saya melihat saudaramu tertawa. Ya, saya melihat saudaramu tertawa. Dhahikan sebagai hal, bisa hal dari akha, bisa juga hal dari domir ta itu ra'aitu. Jadi yang ketawa itu sayanya. Baik, fokus kita di sini adalah kata akha. Akha kalau kita i'rabkan jadi maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bih dari mansub dari kata ra'aitu. Wa alamatun nasbihi al alif, dan tanda nasabnya adalah alif niyabatan 'anil fathati, ini otomatis salah juga. Sebagai pengganti dari fathah. Kan kalau nasab kan harusnya fathah, tapi kenapa di sini pakai alif? Makanya dijelaskan kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia adalah bagian dari isim yang 5 atau al-asmaul khamsah. Yang kalau mansub maka tanda nasabnya adalah alif, bukan fathah. Ya, seperti itu. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga yang terakhir, misalkan nazifi faki ya benati. Apa ini artinya? Bersihkanlah mulutmu, wahai anakku. Oke. Bersihkanlah mulutmu, wahai putriku. Di sini fokus kita adalah kata fa. Bermakna mulut ya, fam ya. Kalau tanpa ini jadi fam pakai mim. Fa maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi mansub dari kata nazif. Wa alamatu nasbihi al alif, dan tanda nasabnya adalah alif fa ya. Niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Ini disebutkan niyabatan anil fathati karena untuk menunjukkan tanda asli dari nasab itu fathah, maka sebutkan. Kok kenapa bukan fathah gitu ya. Maka dijelaskan alasannya adalah li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia adalah termasuk isim yang 5. Dan ada contoh-contoh yang lain. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya. Baik. Kemarin di pembahasan rofa sudah dijelaskan ya. Isim yang 5 ini di-i'rabkan seperti ini. Kalau rofa pakai wawu, nasabnya pakai alif, itu ada syaratnya. Syaratnya ada 4. Ya. Masih ingat nggak syarat yang 4 itu apa? Apa syarat yang 4? Ya, syarat yang 4 itu yang pertama adalah isim yang 5 ini harus bentuknya mufrad, bentuknya tunggal. Nggak boleh musanna, nggak boleh jamak. Harus abu, harus aba, akho, nggak boleh diganti jamak. Abaun nggak boleh, ikhwatun nggak. Harus mufrad yang pertama. Yang kedua harus bentuk mukabbar. Jadi tidak boleh di musaggar, di tasgir, bentuk kecil deh. Ya, bentuk kecilnya. Jadi nggak boleh abun ini ayah diganti jadi tasgir jadi ubayun, tidak bisa seperti itu. Karena kalau seperti itu masuknya ke dalam isim mufrad. Jadi kalau rofa pakai domah ubayun, nasabnya pakai alif ubayan, pakai fathah gitu. Ya. Jadi yang kedua harus Syaratnya 4 atau 6, Ustaz? ya ini berlaku untuk semua 4. Nah, kalau yang 2 tuh cuma satu kata aja tambahan. Oh. Ya. Jadi yang kedua mukabbar. Yang ketiga adalah harus dia mudhof. Harus dimudhofkan, diidhofahkan. Jadi kalau misalkan kata abun akhun sendiri tanpa ada mudhof ilaih, maka dia seperti hukum isim mufrad abun akhun. Jadi mansubnya itu marfu'nya itu pakai wawu abun akhun. Ya.
Kalau mansubnya berarti pakai fathah, aban, akhon gitu. Itu yang ketiga. Mufrad, Allahu Akbar, mukabbar dan mudhof. Terus yang keempat adalah mudhofnya selain ya mutakallim. Pokoknya mudhofnya seluruh kata kecuali ya mutakallim aja. Karena kalau sudah diidhofakan kepada yang mutakallim seperti abi, akhi, maka i'rabnya itu i'rabnya muqaddarah enggak zahirah. Jadi kalau rafa pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai kasrah gitu. Ya. Ini 4 berlaku untuk semuanya. Abu, akhu, hamu, fu, zu atau aba, akho, fa, za dan aba, akho, hama, fa dan za gitu. Ini berlaku untuk semuanya. Tapi ada tambahan 2. Ini untuk satu kata aja. Yang pertama adalah kata fam, mulut, itu harus lepas mimnya. Aslinya itu famun. Nah, kalau mau diirabkan seperti al-asmaul khamsah, rafanya pakai wawu, nasabnya pakai alif, maka mimnya dihapuskan jadi famu, fu gitu. Fa. Karena kalau masih ada mim, famu jadi dhamma marfu'nya. Kalau mansub fama jadi fathah. Ini sus fam. Nah, syarat tambahan lagi untuk kata zu itu harus bermakna sahib pemilik. Karena kata zu ini sendiri punya makna lain selain milik pemilik ini dalam beberapa qabilah, yaitu qabilah at-ta'i namanya. Ya, qabilah at-ta'i. Itu kata zu itu bermakna alladzi ism mausul ya. Seperti itu. Nah, ini syarat al-asmaul khamsah diirabkan seperti ini, 4 syaratnya berlaku untuk semua. Terus ada 2 tambahan hanya untuk kata zu dan kata famun, fu ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Apa tadi za dan zu itu kan ada zu ada za. Nah itu bedanya apa ya Ustaz? Ya bedanya kalau zu itu rofa, kalau za itu mansub. Sama seperti bedanya kitabun kitaban apa? Ya kalau kitabun marfu, kalau kitaban mansub gitu. Zu za itu bedanya gitu aja. Hah? Oh, bukan karena dia maf'ul bih gitu, kalau za Iya, maf'ul bih. begini perlu dibedakan. Kalau marfu mansub. Terus beda kapan kita baca marfu ya, kalau kondisi kalau kedudukan katanya harus baca marfu. Ada 6. Kalau dia mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Nah, ini marfu ini, tergantung kedudukannya. Kalau ternyata kedudukannya harus mansub seperti maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah atau isim inna, khobar kana gitu. Al-mustafna, munada dan seterusnya gitu ya. Jadi bedanya zu dan za sama seperti kitabun kitaban. Bedanya marfu sama mansub aja gitu. Ya. Oh iya, posisi jadi saja. Betul. Baik, ada lagi pertanyaan? Apaan? Tadi yang 2 belakangan tadi Ustaz, tadi kurang jelas. Yang mana Ibu? Syarat ke-5 dan 6. Oh, kata yang kelima itu khusus K4 tadi kan berlaku semuanya ya. Kalau untuk yang 2 ini sebagian kata saja. Yaitu pertama, syarat yang kelima adalah untuk kata fu itu harus mimnya dihapus karena aslinya itu adalah famun. Nah, kalau mau diirobkan seperti ini, rofanya pakai wawu, nasabnya pakai alif dan nanti jarnya pakai huruf ya, maka mimnya dihapus. Jadi fu bukan famu, tapi fu. Fa bukan fama. Fi bukan fami, gitu ya. Nah, yang satu lagi adalah khusus kata zu. Zu ini harus bermakna sahib. Kenapa sih disyaratkan seperti ini? Karena ada qabilah yang lain, itu makna zu itu salah satunya adalah isim mausul. Contoh, ja'a zu qoma, telah datang orang yang berdiri, atau ja'a zu zu ibtasama misalkan gitu. Telah datang orang yang tersenyum. Zu di situ bermakna alladzi. Nah, tapi yang ingin dikehendaki di sini adalah zu di sini harus bermakna sahib seperti zu ilmin, artinya sahibu ilmin. Begitu. Ya. Gimana Ibu Hima? Betul Ustaz. Ya. Insyaallah Bu ya. Oke, kalau nggak ada, ini saja mungkin untuk yang tanda yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita lanjut. Tanda selanjutnya adalah huruf kasrah. Nanti insya Allah kasrah ini 1 tempat, ya 2 tempat, huruf 1 tempat. Jadi insya Allah kesini sudah mudah karena rofa itu, karena pembahasan rofa sudah bahas, jadi nggak perlu membahas definisi lagi ya.
Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari karena kondisi juga agak kurang ini. Nanti insya Allah beberapa menit itu selesai dulu, kita lanjut insya Allah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.